Dalam semangat Kebhinneka Tunggal Ika, maka bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dengan keanekaragaman budaya kesenian yang umumnya membuat bangsa Indonesia sendiri kaya akan ciri khas budaya dalam memperkuat serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap daerah atau provinsi di Indonesia memiliki ciri khas budaya kesenian yang teraplikasi melalui berbagai kesenian budaya tradisional masyarakat setempat. Dan Provinsi Maluku merupakan salah satu daerah yang memiliki keberagaman budaya dan kesenian sebagaimana yang ditransformasikan dalam budaya kesenian tarian maku-maku yang berasal dari Nusaku. Tarian maku-maku yang berasal dari Nusaku yang adalah tarian pergaulan dan sering dilakoni oleh muda-mudi pada penutupan acara-acara adat. Melewati dimensi waktu, kini terjadi peralihan. Masyarakat tradisional mengalami perubahan dalam ketahanan identitas budaya, sehingga tari maku-maku tidak lagi dijumpai di semua negeri di Pulau Seram. Salah satu negeri yang kini masih mempertahankan tarian maku-maku adalah negeri Soahuku. Negeri Soahuku yang terletak di wilayah Seram bagian tengah, tepatnya di Kecamatan Amahai, atau sering disebut dengan sebutan pintu masuk Kota Masui, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah. Negeri Soahuku sendiri dijangkau dari Kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, melalui jalur transportasi laut, yakni dengan menggunakan kapal cepat dari dermaga penyeberangan Pulehu dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 30 menit dan tiba di dermaga Amahai yang juga masih dalam wilayah administratif pemerintahan negeri Soahuku. Dan di negeri Soahuku inilah dapat kita jumpai salah satu sanggar, yakni Sanggar Toto Buang yang hingga saat ini terus menanamkan serta mewariskan budaya seni tarian maku-maku bagi para generasi muda setempat, dan sekaligus menjadi simbol dan ikon kesenian tradisional masyarakat yang turun dari Nusaku zaman dahulu kala untuk tetap dilestarikan. Menurut penuturan sejarah, tarian maku-maku merupakan salah satu tarian khas anak Maluku, dan maku-maku sendiri berbeda dengan tarian lain yang merupakan hasil alkulturasi, di mana tarian maku-maku merupakan hasil karya leluhur orang Maluku yang oleh sebab itu patut diturunkan bagi generasi ke generasi sebagai warisan budaya dan identitas serta jati diri anak Maluku dalam menjaga tali persaudaraan dan kebersamaan sehingga tercipta sebuah kedamaian Maluku sebagaimana yang teraplikasikan dalam budaya Pela dan Gandong. Untuk masuk dalam atraksi kesenian tari maku-maku ini sendiri, umumnya para penari menggunakan sejumlah busana khusus. Misalnya, para penari laki-laki harus mempergunakan baju cele dan celana malarikano, serta beberapa aksesoris pendukung lainnya seperti ikat kepala merah dan kain pinggang yang keseluruhannya mengandung makna filosofis bagi masyarakat setempat. Misalnya untuk baju cele merupakan salah satu ciri khas busana masyarakat adat Maluku yang menyerupai baju kurung dan baju cele yang biasanya dipakai dalam atraksi tarian maku-maku berwarna merah jambu yang bertujuan menunjukkan sifat tarian yang riang dan gembira. Sementara untuk celana malarikano adalah celana yang dibuat khusus melebar di bagian tengah agar para penari bisa bergerak dengan leluasa saat gerakan dalam tempo cepat. Umumnya warna yang dipilih pada celana malarikano adalah warna gelap dari baju dan juga umumnya digunakan warna ungu sehingga masih terlihat ceria. Kain merah sebagai pengikat kepala dan pinggang bermakna identitas anak Maluku yang gagah dan pemberani.
Sementara busana bagi kaum wanita bagian atas masih sama dengan yang digunakan kaum pria, yakni ditutupi baju cele dan bagian bawahnya kain salele yang dilipkan berulang kali. Cara pemakaian kain salele sendiri pada tarian maku-maku berbeda dengan tarian lain, di mana kain salele dilipat agak ke atas hingga menutupi 7/8 bagian bawah tubuh penari agar memungkinkan para penari wanita bisa bergerak leluasa pada gerakan dalam tempo yang cepat. Selain itu, keindahan dan kecantikan kaum wanita dalam membawa tarian maku-maku juga dihiasi dengan beberapa ornamen lain berupa kain merah yang berbentuk kerak baju cele. Pada tarian ini ada pemimpin yang bertindak selaku pembimbing bagi para penari yang disebut dengan mamiri yang dilengkapi ikat kepala merah dan hiasi bulu ayam, dan keunikan yang bisa didapat dalam tarian ini ialah para penari pria maupun wanita tidak menggunakan alas kaki. Sebelum memasuki atraksi kesenian tari maku-maku, ada ritual yang dilakukan dan biasa disebut dengan sebutan manuru. Manuru adalah ritual untuk memanggil orang-orang untuk berpartisipasi dalam tarian maku-maku. Manuru dilakukan oleh para pemukul atau penabuh tifa dalam bentuk kapata. Kapata sendiri adalah bentuk nyanyian atau lagu tradisional dengan menggunakan bahasa daerah yang menceritakan tentang sejarah dari daerah setempat. Dan setelah orang atau peserta berkumpul dan siap untuk mementaskan kesenian dalam bentuk tari maku-maku, para penabuh tifa dan orang yang akan berkapata mengambil posisi pada bagian tengah. Manu waile si manu waile si manu waile rosi koyapa rosi rumalele rosi rumalele rosi koyapa rosi rumalele Sudah, kantong tinggi. Mari kantong tinggi sudah. Hey, oh, man.
sapu halane sa sapu sapu kantor halane sa sapu kantor siu tata siwawe momo siwawe momo le momo ya behura huma kira Tarian maku-maku sendiri merupakan salah satu jenis tarian yang sangat mudah untuk dipelajari. Di mana untuk memulai tarian ini, para penari bergandengan tangan membentuk baris sejajar dengan diiringi lantunan bunyi tifa dengan panduan seorang pemimpin pria yang disebut Kapitang dan Mamiri, bertujuan untuk menyemangati para penari. Dan juga tarian maku-maku sendiri dibagi dalam dua gerakan dasar, yakni gerakan lambat atau yang disebut maru-maru, di mana pada awal tarian dimulai dengan gerakan lambat atau dalam tempo yang disesuaikan dengan lantunan bunyi tifa yang lambat, sehingga para penari pun mulai perlahan bergerak. Dan gerakan yang kedua adalah gerakan dasar yang juga terbagi dalam dua gerakan pula, yakni gerakan maju dan gerakan mundur. Di mana dalam gerakan maju, posisi penari tetap berdiri sambil mengambil langkah maju dan sikap ini terjadi dalam gerak maru-maru. Sementara gerakan mundur adalah di mana dalam gerakan ini terjadi pada tempo amatoti, sehingga para penari sambil bergandengan tangan mengambil sikap badan agak membungkuk dengan bergerak maju kemudian mundur. Bila tempo dan gerakan agak meningkat, maka nampak terlihat terjadi variasi gerakan yang dipertunjukkan oleh para penari yang disebut dengan rapu-rapu atau gerakan cepat, yang dimana pada gerakan ini mengandung makna filosofis yang melambangkan awal persekutuan yang dimulai dengan perkenalan dalam sebuah hubungan persahabatan. Selain membentuk posisi sejajar, ada juga variasi gerakan yang dipertunjukkan dengan membentuk lingkaran, di mana para penari mulai bergerak mengelilingi para pemain musik atau pemukul tifa sambil membentuk lingkaran dengan disesuaikan pada jumlah penari dan luas dari lokasi tarian. Tarian maku-maku sendiri biasanya ditarikan hingga semalam suntuk, dan untuk mengakhiri tarian ini dilakukan peniupan kulit bia atau yang disebut masyarakat setempat dengan istilah tahuri. Suara
dapat ya. Baju kamu dapat ya.